Pemirsa, 12 tahun Ayu Ting Ting menyandang status single mother. Itu sebabnya wajar jika ia mulai merasakan kehampaan di hati dan mendambakan suami. Ayu Ting Ting bahkan tak menolak jika ia seorang duda asalkan masuk kriterianya. Desta Mahendra yang mendengar hal itu auto kasih kode. Walhasil putri sulung ayah ojek itu pun langsung menanggapi. Status duda misalnya. Ini nggak ke gua, enggak suka gitu enggak. Sebenarnya nggak masalah, mau dia masalah ya? maupun dia. Nggak masalah. Nggak masalah kan? Juga anak tiga gimana ya? Nggak ada masalah bro. Yang penting satu dia tahu cara tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki. Sebelumnya, sejumlah pria sempat mendekati dan berusaha membuka mikat hati Ayu Ting Ting. Namun 2 kali berniat serius, 2 kali juga Ayu harus gigit jari lantaran calon imamnya memilih mundur. Jika Desta berani menggoda Ayu Ting Ting, sepertinya ia sudah siap berhadapan dengan Alarik, lelaki yang kini digosipkan calon Ayu Ting Ting. Jika bukan Alarik, Desta juga harus siap bersaing dengan Boy William yang kerap umbar kemesraan. Bersamaan dengan riuhnya publik menggunjingkan Ayu Ting Ting punya pacar baru. Berarti kalau kita liburan harus bawa keluarga lu coba deh. Misalnya, ini contoh tadi ya. Iyalah. Gitu. Iya. Lama ya. Desta jadi salah satu pria yang berupaya memikat hati Ayu Ting Ting. Lantaran sejak resmi menjanda, tak sedikit pria yang mendekati, namun belum berhasil mengikat Ayu Ting Ting di pelaminan. Itu sebabnya kedua orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, merasa jika putri sulungnya sudah saatnya punya suami. Maklum, kedua orang tua Ayu yang ditemui ingin melihat Ayu Ting Ting semakin bahagia bersama dengan lelaki pilihannya. Ya, dari sifat kemudian sejak lama itu kan itu masih ayah masih gagah kan. Masih Ayu masih belum hatinya. Insya Allah ya. Tahun ini ya. Pengennya. Pasti Banyak yang mendekati, namun belum ada yang berhasil mengikat Ayu Ting Ting dalam ikatan perkawinan. Ungkapan itu seringkali diakui oleh ayah Ojak dan Umi Kalsum, bahkan para sahabat Ayu Ting Ting. Padahal kedua orang tua pelantun Sambalado itu sudah ngebet ingin gendong cucu alias adik untuk Bilkis. Publik pun penasaran dan menduga benarkah ayah Ojak ingin memiliki mantu tajir? Lantaran ayah dua anak itu memiliki hobi koleksi perhiasan mewah dan flexing, serta suka melakukan perawatan demi penampilan dan glowing yang menghabiskan ratusan juta rupiah. Bukannya mamer, emang punya. Udah kayaknya orang gila. Di tengah proses perceraian, beauty influencer Tasya Farasya sudah terlihat move on dari Ahmad Assegaf. Ia bahkan dengan bangga menyebut status janda bukan hanya sekedar label, melainkan gaya hidup. Selamat pagi, janda itu bukan status, tapi lifestyle. Postingan itu dibarengi dengan foto Tasya mengenakan busana serba hitam dan kinclong, iringi gaya berjalan di lorong hotel Bak Pragawati. Tasya Farasya benar-benar menikmati healingnya di Dubai, seolah tengah merengkuh kebebasan yang selama ini ia dambakan. Bebas, lepas, menghirup udara gurun, itulah yang terlihat saat Tasya Farasya yang menggunakan busana serba putih, berbunga kebiruan, berdiri di atas padang pasir, dengan tetap berpenampilan mewah, mengenakan tas mahal, sambil merasakan hembusan angin gurun sambil memejamkan mata. Let's go. Naik burung dong ya, belum ke padang pasirnya. Udah kita udah bilang kita nggak mau turun, tapi dipaksa ya teman-teman. Are you ready? Ready, udah ready. Padang pasir.
impression of Hashim pasti dia muntilang. Muntah nggak? Bener kan? Paling enak pakai boots sebagai orang yang berpengalaman. Wow. Kan kata gue ke Hashim. Wow. Gimana di mobil? Liburan Fansha Farhansyah di Dubai semakin lengkap bersama circle-nya, bersenang-senang dan menikmati indahnya kota Dubai dengan party di malam hari, usai tur Sahara dengan menunggangi mobil mewah. Oh, kita makan aja yang kayaknya beda sama yang beda guys, ini kita makan. Syukuran ada gahwa. You know gahwa? Gahwa is coffee. Kalian kalah, bertemu di arah. Kayak gue, kan segini. Lihat. Dibagi dua loh sama dia. Iya, nggak muat satu doang. Boy itu lu deh. Orang Padang dia. Happy 5th anniversary Abdul Jailani. Semoga kita berdua bisa langgeng terus, saling sabar, saling kuat, saling jaga, saling support. Tulis Tisa Biani. Itulah ungkapan Tisa Biani usai keduanya merayakan 5 tahun pacaran yang diposting bersamaan dengan sejumlah foto mesranya dengan Dul Jailani. Dan foto-foto itu rupanya merupakan momen perjalanan cinta mereka yang dimulai sejak September 2020 hingga saat ini. Twin sejatinya cuma yang di atas gitu. Kita sebagai manusia cuma sama saling mengingatkan dan saling mendoakan agar sehari menjadi lebih baik. Tisa dan Dul sama-sama berharap dan berdoa hubungan yang sudah terjalin akan berjalan dengan langgeng. Sekaligus menaruh harap bisa secepatnya naik pelaminan untuk melengkapi keutuhan cinta mereka alias dipersatukan setepatnya bukan secepatnya. Ya itu mempersiapkan diri. Apa yang penting ketemu. Kalau aku sih bener apa aja yang paling ketemu, yang penting ketemu. Kadang bisa quality time dengan cara kita masing-masing kayak mungkin jalan-jalan, nonton konser, terus apa ya itu ya paling cari-cari kesibukan aja kalau di waktu senggang gitu. Tapi ya kalau lagi sibuk masing-masing nggak maksain juga sih gitu, harus ketemu. Yang penting komunikasi jalan terus, nggak pernah putus, amin. Dan benar saja keduanya menjalaninya masa-masa ini dengan mesra tanpa putus. Tisa dan Dul bahkan keluarga besar mereka seolah sepakat tak ingin menjawab dengan pasti kapan keduanya akan segera naik pelaminan. Kangen Tisa nggak di sana? Dikangen ya? Ya iyalah. Perjalanannya aja di sana seru juga kan sama keluarga. Tisa baik loh, kemarin nyamperin Bunda ke sini loh dia. Walaupun dulu nggak ada, dia nyamperin ke rumah loh kemarin saya pergi ke sana. Masya Allah. Kita ngerumpiin dulu. Katanya dulu, gimana ya? Ya gitu deh. Katanya bentuknya manis sih kemarin. Sebagai pasangan nggak serta-merta hahaha terus ya. Pastinya dalam waktu pasti ada kita sempatkan untuk deep talk, ngomongin ke depannya gimana, visi misi dalam kehidupan kita apa. Karena yang paling penting dianya ketawa. Ya itu sih, kita selalu rajin insya Allah deep talk untuk menentukan. Ini kok ketawa? Saya lagi interview. Bener-bener, maaf ya aku gak ketahan. Iya pasti, ya bener selalu planning yang terbaik aja sih. Tapi apa itu rahasia? Teman cerita mungkin karena lagi kebetulan deket sama ibu, ya ke bunda ya gitu. Tapi mungkin lagi masuk ke fase dewasa. Ya ceritanya kalau yang penting aja gitu, nggak serta-merta lagi ada nauzubillah min dzalik, lagi ada hal buruk terus cerita gitu. Kan kita juga nggak mau udah umur 23 gini ibu terus tahu penderitaan kita, kan nggak juga gitu. Jadi ya ini lagi masuk fase-fase dewasa gitu. Tapi ya kalau lebih sering ke ibu. Tisa sepertinya sadar posisi menjalin cinta dengan anak bungsu tentu saja harus antri untuk membawa cintanya menuju halal. Bagaimana tidak, Dul tidak mungkin mendahului Al-Rumi yang juga belum jelas kapan akan menikahi Syifa Haju sebab jalinan cinta mereka baru 1 tahun dan kini masih bucin-bucinnya satu dengan yang lain. Doain aja ya, doain aja. Tapi benar kabar katanya tahun ini.
Doain aja ya, udah ya. Biar antriannya Berurutan ya. Pokoknya saya setuju pilih anak saya, kan yang menjalani kehidupan mereka. Jadi aku tidak bisa terlalu mengatur mereka memilih siapa jodohnya. Buat saya, siapapun yang mereka pilih, tentunya kalau mereka bahagia, ibunya yang paling berbahagia. Pasangan yang dulu saya banggakan, saya support. Bisa seperti ini. Saya minta keadilan negara ini itu untuk hak perempuan. Saya bisa cari uang kok. Saya bukan orang yang berkekurangan. Cuman bolak-balik ke pengadilan ini tuh cukup habisin waktu. Tangis Cikita Meidi pecah setelah hadapi sidang lanjutan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang kemarin. Sang suami Indra Aditya yang tak pernah hadir tiba-tiba mengajukan rekovensi alias gugatan balik pada penggugat dengan total nominal yang fantastis. Cikita bukan hanya diminta mengembalikan mahar, tapi ibu satu anak ini juga dituduh sebagai istri yang nusyus alias tidak taat pada suami, hingga cekcok yang kerap terjadi pun bikin kata cerai mencuat. Setiap cekcok, tanya ke dia, berapa kata cerai yang keluar dari mulut dia? Udah ratusan kali selama 4 tahun ya. Setiap kita cekcok atau apa, dia selalu, udah cerai aja, kayak gampang. Harusnya karena apa? Di satu sisi saya selama 4 tahun bertahan untuk tidak speak up kemana-mana. Sedangkan dia yang memblow up ke ruang publik. Menurut Mbak, siapa yang mau cerai sebenarnya? Ternyata dia balikin lagi ke saya yang meminta cerai. Indra menghukum saya mengembalikan uang DP rumah sebesar 410.442.400.000. Ditambah angsuran pembayaran kredit yang sudah terbayar 41 kali 12,886 sejumlah 528 juta. Jadi saya disuruh bayar Indra 938 juta kawan-kawan. Surprise ya hari ini. Pihak tergugat itu menolak semua gugatan. Jadi sekarang tuh dia menyatakan bahwa mau bercerai. Tapi di sini di rekompensinya Pak Indra menyatakan menghukum aku untuk mengembalikan mahar ke dia. Selama saya menjadi istri, saya tidak menturuti dia. Menturuti dalam artian saya tidak mendukung dia dengan akal-akal dia yang bulus itu. Dia bilang katanya saya tidak bisa dinasihati lagi. Dan ini adalah hukuman saya tidak dapat nafkah karena saya tidak bisa dinasihati lagi. Padahal setengah nyawa dia itu saya yang support. Mengaku syok bahkan sempat nangis di ruang sidang, Cikita menyayangkan respon Indra yang seolah ingin memeras dirinya atas gugatan cerai yang diajukan. Tak hanya itu, mantan penyanyi cilik ini juga heran jika perjalanan 9 tahun bahtera rumah tangganya, sang suami ternyata begitu tega menjadikan dirinya sebagai ATM bersama. Uang tuh bisa dicari, cuman gak gini Indra sama keluarganya. Meres kita semua gitu dengan keadaan yang dia yang perbuat sendiri, kok judi online-nya gitu. Asuransinya hancur bukan salah saya. Kontraktor yang hancur bukan salah saya. Memang dia tuh mis-selling, dia nggak jujur. Ini terbukti bahwa dia menjadikan istri sebagai ATM bersama ya ini. Jadi ya mungkin dari tuntutan dia ini diharapkan dia bisa memeras aku sekeluarga, berbagi dengan lawyernya, berbagi dengan perempuan-perempuan yang dia jajanin. Karena saya nangis juga gitu. Gemeter saya. Ya tapi ya udahlah. Jika biasanya tampil penuh percaya diri, tapi kali ini runtuh sudah kekuatan Cikita mendapat gugatan balik dari laki-laki yang mendampinginya sejak 2018 silam. Indra dianggap mempersulit perceraiannya dengan tuntutan nyaris menyentuh angka 1 miliar. Lantas apa respon pihak Indra dengan nominal tersebut? Benarkah nominal itu sebagai biaya untuk anak yang hak asuhnya ternyata juga diperjuangkan Indra? Ya Mbok ya
dipersulit gitu loh. Aku udah pernah ngasih kepala ke keluarga Indra Aditya Rahim gitu. Kok dikucilkan seperti ini gitu? Ya kan udah mau cerai. Kenapa minta nominal? Gua bayar deh lo, Indra. Berapa sih harga diri lo? Berapa sih harga diri lo? Bertolak belakang dengan Cikita Meidi, komedian Bedu yang juga jalani sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan justru tampil santuy. 15 tahun membina rumah tangga dengan Irma Kartika, Bedu mengaku telah mengambil pertimbangan atas keputusan besarnya. Sadar perceraian hal yang dibenci sang pencipta, tapi Bedu lebih yakin bahwa berpisah jadi jalan terbaik untuk keluarganya. Aku dikasih amalan, harus sholat, tahajud. Masalah rumah tangga ya beberapa kali surat, tapi kan ya keputusan tetap ada di tangan saya. Beliau hanya bisa memediasi, mau ngasih tahu bahwa perceraian itu nggak bagus. Pastikan lagi, ya sampai sudah pada kepastian terakhir dari kami berdua ya sudah. Beliau hanya bisa ngasih nasihat, semoga di keputusan terbaik, semoga memang perceraian Allah nggak benci, tapi ya itu seperti kata majelis hakim, ya hakim ketua bilang bahwa ya itu makanya keran perceraian dibuka oleh Allah agar kalau rumah tangga isi mudarat ya lebih baik. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya berusaha untuk menjalani ini dengan tenang, dengan sabar. Talak istri tapi pisah dengan cara damai, Bedu juga memastikan bahwa tak ada yang diperebutkan. Ini jadi kesepakatan bersama demi anak-anaknya. Lebih dari ini, Bedu bahkan mengaku sangat bisa berdamai dengan keadaannya kini. Berdamai dengan keadaan itu dengan cara kita mentertawai masalah kita. Penting semua kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah terpenuhi. Dan aku juga punya janji, iya. Itu semua akan aku bantu sampai kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tanggung jawab kamu. Bisa dia menjadi tanggung jawabnya. Ya orang yang bertanggung jawab terhadap dia lah gitu. Santai itu jalani persidangan, benarkah Bedu ingin segera sandang gelar duda? Ataukah diam-diam ia punya rencana untuk kembali menikah lagi? Saya belum ada rencana mau nikah lagi, belum. Karena saya juga kalau nikah kan satu lihat-lihat ya saya siapa sih. Belum ada, ya Allah. Jadi trauma juga nggak sih? Trauma ada ya, trauma ada. Berumah tangga itu kan ibadah. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan yang menimpa karyawan Zaskia Adiameka memasuki babak baru. Pelaku yang diduga merupakan anggota TNI kini telah resmi ditahan di tahanan militer. Terkait kasusnya itu, Zaskia Adiameka didampingi suaminya Hanung Bramantyo serta adiknya Haikal Kamil mendatangi Denpom Jaya 2 Cijantung, Jakarta Timur. Kedatangan keluarga selebriti ini bertujuan untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Oke, pertama alhamdulillah aku sama Mas Hanung akhirnya mempercepat kepulangan kita yang harusnya tanggal 2 Oktober. Jadi kita pulang tadi malam dan hal pertama yang langsung kita lakuin langsung datang ke Denpom ya ini ya. Denpom Jaya 2. Denpom Jaya. Jadi kita juga pulang agak lebih cepat karena nggak tega sama Haikal. Selama kita pergi Haikal yang bolak-balik ke sana sini ngurusin semuanya dan ya pengen segera selesai aja sih. Baik Zaskia maupun Hanung terpaksa mempercepat kepulangan ibadah umrohnya di Tanah Suci, mengaku lega setelah terduga pelaku kekerasan telah ditahan. Meski demikian, ia dan keluarga belum dapat bertemu dengan terduga pelaku, lantaran masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kita belum ketemu sama pelakunya. Tujuannya hari ini kesini sebenarnya ingin bersilaturahmi dan memastikan perkembangannya seperti apa, karena kan memang kami dari pihak keluarga juga belum mengetahui, hanya sekedar komunikasinya hanya by phone gitu ya. Makanya hari ini kami ketemuan, pengen tahu sebenarnya lebih lanjut proses hukumnya itu seperti apa, dan kalau memang ini diteruskan tahapan-tahapannya itu seperti apa, dan ya ingin mengetahui lebih lanjut sih, gitu aja. Meski telah memaafkan secara pribadi, Zaskia dan Hanung menegaskan sikap mereka untuk tidak menempuh jalur damai dan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Sikap tegas ini disambut baik oleh pihak institusi terkait yang juga berkomitmen untuk menjalankan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Alhamdulillah memang yang jelas proses hukum terus berlanjut. Jadi tidak ada kata damai, ada permintaan maaf, ya betul, bahwa ya kami harus juga
bisa memaafkan, tetapi ini bukan sekedar persoalan memaafkan, ini adalah persoalan hukum yang harus dijalani, diselesaikan, karena ini menyangkut kredibilitas institusi, ya kan. Kita semua harus percaya sekali bahwa TNI tidak tebang pilih, bahwa kepolisian juga tidak tebang pilih. Siapapun yang salah harus ditindak secara hukum. Baik Hanung dan Zaskia belum diperbolehkan untuk bertemu pelaku hingga sampai kasusnya nanti bergulir di pengadilan. Saat ini polisi militer masih melakukan pemeriksaan Putri Zaskia sebagai saksi. Mengingat usianya masih di bawah umur, Zaskia meminta agar lokasi pemeriksaan dibuat aman dan nyaman untuk menjaga kondisi mental anaknya. Apalagi putrinya sempat mengalami trauma cukup dalam hingga membawanya ke psikolog akibat kejadian tersebut. Kita katanya nggak boleh ketemu sama pelaku sampai nanti di pengadilan. Iya. Jadi kita kesini juga memastikan, karena teman-teman juga banyak yang bilang, wah kalau kayak gitu bener nggak ditahan gitu. Akhirnya tadi kita kesini, kita ketemu sama komandannya di Denpom dan dipastikan memang sudah ditahan, dan proses itu ternyata nggak cepat. Aku juga baru tahu. Sebelumnya, saat menjalani ibadah umroh di Mekah, Hanung Bramantyo mengungkapkan ia sempat ditelepon komandan pelaku untuk menyampaikan permohonan maaf atas nasib yang menimpa karyawan dan putrinya itu. Iya. Saya mohon maaf Mas, betul. Ya. Mbak juga, keluarga juga, anak, saya lihat baru tahu kan. Ya kan, komandannya secara langsung tadi bertemu dengan saya, silaturahmi ke tempat saya. Ya, setelah menelpon waktu di Mekah kan dia teleponan ke saya. Terus kemudian pada saat saya kembali, kemudian beliau punya inisiatif untuk langsung nyamperin saya. Di mana Mas Hanung berada, saya akan samperin dan secara institusi meminta maaf. Bagi Hanung dan Zaskia, kejadian ini membuat ibadah yang mereka jalani terasa berat lantaran konsentrasinya harus terpecah antara ibadah dan mengurus putri dan karyawannya yang mengalami penganiayaan oleh oknum TNI. Hingga mereka harus membatalkan rencana rombongan untuk berkunjung ke Aqsa membantu warga Palestina. Karena dia betul-betul nggak boleh bereaksi, nggak boleh emosional, nggak boleh marah. Di hari pertama lagi ya? Di hari pertama kita nyampe, jadi langsung ada kejadian ini. Terus sebenarnya kami kan harus masuk ke Aqsa. Ketika kami memutuskan batal ke Aqsa, itu efeknya besar sekali. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat karyawan Zaskia bernama Faisal mengantar putri Zaskia dan Hanung berangkat sekolah. Di perjalanan, Faisal membunyikan klakson karena ada pengendara yang melawan arah. Tak terima, pengendara yang lantang mengaku seorang anggota tersebut kemudian menyerang Faisal hingga mengalami luka serius baik fisik dan psikis.